Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Bambang Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, diberkahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Teman-teman, macam-macam ya permasalahan di burung murai batu. Saya melihat di kolom komentar YouTube itu macam-macam orang menanyakan permasalahan di burungnya. Mulai burungnya yang nggak gacor lah, burungnya nampil di lapangan tapi nggak bongkar, burungnya kurang neken, burungnya nakal, burungnya udah kerja di lapangan ya sering juara tapi ada aja masalah baru seperti mana burungnya ngelantai. Nah, di video kali ini saya ingin bahas tentang permasalahan burung ngelantai. Teman-teman, ini cukup banyak juga ya yang menanyakan permasalahan ini. Kalau dulu saya ditanya tentang permasalahan burung yang ngelantai ini kan ada burung yang ngelantai karena ada niat atau tidak gitu ya. Ini untuk mempermudahnya saja. Yang dimaksud seperti apa? Jadi kalau burung yang dia ngelantai ada niat, itu biasanya itu ya dia memang lihat bawah, ya entah itu karena di bawah itu ada sesuatu, mungkin ada kroto atau sisa pakan gitu ya. Bisa juga burung yang sudah kehilangan tenaga, artinya tenaganya sudah mulai habis, dia akhirnya ngeles, turun ke bawah. Burung yang jatuh mental pengennya kabur itu juga bisa jatuh di lantai. Itu bisa kita lihat kok. Ya, jadi waktu dia main sebentar ada jeda terus dia lihat bawah turun. Gitu ya. Dan di bawah itu dia tidak main. Kalaupun ada aktivitas gitu di bawah itu ya, lebih ke nguntul atau dia hanya pasang-pasang badan saja. Itu kalau dia turunnya niat gitu ya. Ada lagi burung yang nggak niat nih sebenarnya. Ada hal-hal yang anggap aja nih apes gitu ya. Dimana burung kita itu mainnya hiper. Sehingga sangat responsif gitu ya. Saat dia melihat musuhnya, dia pengen nekan musuhnya. Itu hiper mainnya. Dia mau neken nih. Akhirnya apa? Ya kepleset. Burungnya jatuh ya kan. Ada yang jatuh dia cuman mantul terus ke atas lagi terus kerja lagi. Artinya ini tidak ada hitungan, masih dikatakan ini ya pelanggaran tetapi tidak tidak jadi alasan untuk diskualifikasi gitu ya. Jadi burung tetap bisa juara. Kalau sudah masuk hitungan artinya turun di bawah itu sudah cukup lama gitu. Jelas saja itu langsung didiskualifikasi. Walaupun burung itu turunnya nggak niat, gara-gara dia kepleset. Oke, saya akan tunjukkan permasalahan burung yang main hiper ya, yang hasilnya burung itu terus turun ke bawah, dia main di bawah. Seperti mana contohnya ini. Teman-teman, sama kita lihat di video ini, jadi burung ini burung yang dia walaupun di bawah dia ada kerja. Dia neken ya, neken musuhnya ini. Awalnya burung ini main di atas. Tapi tanpa sengaja dia jatuh ke bawah karena dia kepleset ya itu tadi karena terlalu hiper ya. Dia terlalu respon. Ya, terlalu agresif. Akhirnya dia kepleset dia jatuh ke bawah. Karena dia sudah lupa ya dengan seharusnya tuh main itu aku di tangkringan karena udah keburu ngonslet ya, akhirnya burung ini neken mainnya di bawah. Ini kan kelihatan ya burungnya tetap kerja seperti itu. Oke, artinya burung ini itu tidak ada kebiasaan turun sebenarnya. Ya, maka saya tadi katakan ini apes saja. Kalau untuk
kita bahas lebih jauhnya, gimana sih mengantisipasi supaya burung seperti ini tidak turun, tidak ngelantai, tidak lurutis kalau orang Jawa bilang itu seperti itu. Jadi gini teman-teman, karena ini hubungannya dengan performa, burung ini kan terlalu sensitif ya, burung itu terlalu respon ya, terlalu agresif. Artinya ini ada hubungannya dengan settingan. Ngomong-ngomong soal settingan, kalau kita sudah bicara ke arah burung lomba, artinya kan kalau kita merawat burung lomba itu lebih spesifik ketimbang burung gacor-gacoran di rumah. Artinya memang kita sudah set sedemikian rupa, sudah kita biasakan. Hanya saja ada hal-hal mungkin saja yang akhirnya merubah dari performa burung kita, mungkin lebih ke apa? Situasinya, kondisi di lokasi lomba itu dan sebagainya. Yang mungkin saja ini akan menaikkan birahi dan emosi di burung kita. Oke, kalau kita bicara kaitannya dengan settingan, seperti mana burung ini, teman-teman tidak harus langsung terus, oh ini settingan pakannya yang salah, terus teman-teman harus mengurangi jumlah pakannya. Walaupun toh itu juga bisa diambil, tetapi kembali lagi saya ingatkan, ini burung adalah burung yang sudah spesifik untuk burung lomba. Tentu saja ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan untuk burung lomba, seperti mana tenaga, kondisi dan sebagainya ya. Ini kan hubungannya dengan nutrisi. Maka langkah awalnya saya sarankan jangan langsung teman-teman itu kok langsung dipangkas untuk extra foodingnya. Tetap seperti mana biasanya extra foodingnya, mungkin ini adalah langkah yang bisa menjadi solusi. Nah, kalau ini sudah kita berikan, kita sudah lakukan ini, kok masih aja burung seperti ini, artinya kita lakukan apa tindakan yang lain gitu ya. Tapi untuk langkah awalnya ya, mari kita sedikit meredam saja. Jadi tidak usah memangkas EF, tetapi kita mainkan apa rawatannya. Contoh, bisa burung seperti ini, teman-teman mungkin sebelum digantang mau berangkat itu burung dimandikan dulu. Entah di H-1 atau di H lomba. Entah itu mandinya di rumah, di perjalanan, atau di lokasi lomba. Itu juga kan menyesuaikan di burungnya. Apakah burung sewaktu dia sudah mendengarkan suara burung murai batu nih, yang namanya burung kesetting. Ini kan udah jelas siap teman-teman ya. Akhirnya apa? Dia begitu respon di saat ada suara burung. Ada sebagian burung itu yang kamu kasih makan aja nggak mau makan, apalagi mandi. Gitu ya, mungkin dalam perjalanan ya, kan biasa tuh. Toh kayak saya sendiri ini kalau berangkat lomba, anggap aja main di Surabaya, itu sering kok ketemu kayak rampes ya, waktu di rest area itu si jokinya mandiin si rampes ya. Ada mungkin asa Solo yang jokinya juga mandiin burungnya di rest area itu. Artinya burung itu dimandikan di hal lomba. Bukan di lokasi lombanya, tetapi di perjalanannya dia dimandikan. Mungkin ini dikarenakan apa? Jarak tempuh lokasi lomba dengan rumah itu terlalu jauh. Artinya di tengah-tengah perjalanan itu dimandikan. Tetapi kalau teman-teman itu tempat lombanya kok dekat, ya dimandikan aja di rumah dulu. Itu ya, itu bisa jadi solusi. Dirasa itu kok kurang, kita coba ada tindakan lebih lanjut lagi gitu ya. Jadi teman-teman, kalau kita bicara tentang burung seperti ini, sekilas saja orang mengatakan bahwa burung ini kan kekencengan. Gitu ya. Tetap tidak mengurangi jumlah EF, extra fooding. Untuk settingannya extra fooding tetap ya. Ini karena kita bicara, ini kan kita ini ngolah burung kan ada tahapan-tahapannya. Gitu ya. Tadi untuk masalah mandinya. Nah sekarang untuk coba kita kontrol lagi burung ini di rumah. Kita bicara tentang settingan harian untuk burung ini.
Kalau melihat burung seperti ini dengan responnya luar biasa, dia agresif seperti ini, artinya di rumah itu, karena kita kan ini umumnya aja orang bilang ini burung ini kekencengan. Nah, gimana supaya burung ini tidak kekencengan? Artinya kalau kita mau olah rawatan di rumah, nah burung seperti ini saran saya nih ya. Usahakan kamu bisa lakukan seperti mana bukan ngembun ya, ngangin-nganginkan burung lah. Ini yang tahap paling dasar saja. Burung ini diangin-anginkan sewaktu sore setelah diberikan pakan untuk sore. Diangin-anginkan sampai maghrib. Jadi kamu kalau lihat fisik burung ini di rumah, dia itu nanti apa ya? Dia sering di saat dia diam, dia itu sering mengeluarkan bulu kapas. Nah, di saat kita melihat dia ada bulu kapas keluar, ini artinya apa? Burung itu bisa dikatakan suhu tubuh lah ya, itu tidak naik. Jadi kita buat burung itu suhu tubuhnya itu lebih ke apa? Lebih turun. Karena urusan suhu tubuh yang menurun ini tadi ini akan apa? Berpengaruh juga dengan sistem metabolisnya. Gitu ya. Nah, dengan kita kondisikan burung seperti itu tanpa merubah EF ya. Ingat ya, tanpa merubah EF. Jadi ini lebih ke treatment saja untuk rawatan kita bisa angin-anginkan dia sewaktu sore. Kalau dirasa itu kok belum bisa dengan ukuran burung itu mengeluarkan bulu kapas, ya kamu nanti bisa apa itu bulu kapas apa bulu mandi, ada orang bilang begitu ya. Jadi putih-putih di punggung itu loh teman-teman. Bukan di sini, bukan ya, tapi di antara sayap itu ya. Itu kan nanti ada bulu yang istilahnya bulu mandi, ada yang nyebut seperti itu, ada yang mengatakan juga bulu kapas. Oke lah ya. Jadi kita kondisikan burung seperti itu. Ya. Nah, mungkin untuk umumnya burung tanpa permasalahan, burung yang terlalu agresif, kamu terapkan seperti ini di burungmu, ya burungmu nggak kerja. Kita ini bicara dengan burung yang bermasalah, ingat itu konteksnya. Jadi karena burung ini terlalu kekencengan istilahnya seperti itu, maka hariannya dibikin seperti ini. Tadi diangin-anginkan, kalau dirasa masih kurang nanti kamu bisa embun malam. Itu teman-teman ya. Jadi mudah kok ya, nanti bisa dicoba, tidak ada salahnya, sesuatunya perlu dicoba. Kita tahu apakah ini jadi solusi atau tidak, apakah ini satu jawaban dari permasalahan burung kita atau tidak, itu tentu saja perlu kamu coba. Oke, ingat tadi ya, langkah awalnya tidak harus memangkas EF, tetapi kita coba untuk mainkan treatmentnya. Saya rasa cukup sekian, sukses selalu.